Selamat sore pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu RI oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB pada Senin 8 Januari 2024. Laporan ini buntut pernyataan Anies terkait lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa memiliki 340.000 hektar dan anggaran 700 triliun rupiah hanya untuk pembelian alutsista bekas dalam debat Capres ketiga yang diselenggarakan oleh KPU pada Minggu 7 Januari lalu. Perwakilan PHPB, Subadrianuka mengatakan bahwa anggaran Kemenhan tidak mencapai 700 triliun rupiah. Begitu pula luas bidang tanah milik Prabowo yang sempat diungkapkan oleh Anies. Oleh sebab itu pihaknya menilai pernyataan Anies Baswedan tidaklah benar. Ia kemudian membeberkan total lahan pribadi yang dimiliki Prabowo tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Tercatat Prabowo memiliki tanah dan bangunan senilai 275 miliar 320 juta 450 ribu rupiah. Melalui laporannya, Subadria menduga Anies telah melanggar pasal 280 ayat 1, junto pasal 521 Undang-Undang Pemilu, dan juga pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni. Terkait pelaporan Anies Baswedan ke Bawaslu RI, kami juga telah tersambung dengan perwakilan PHPB, ada Subadrianuka. Selamat sore, Mas Subadria. Selamat sore Mbak. Baik, atas laporan PHPB ini yang melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu RI, telah diterima laporan tersebut oleh Bawaslu pada hari Senin kemarin. Dan Betul. selain mengenai data lahan milik Prabowo, sebenarnya apa saja dasar atas pelaporan tersebut? Oke, baik. Terima kasih Mbak sudah berkenan mewawancari kami. Kami dari PHPB, Pendekar Hukum Pemilu Bersih, yang menginginkan pemilu damai, pemilu tanpa adanya kecurangan dan tanpa adanya kegaduhan. Jadi kami kemarin telah resmi melaporkan paslon urut 1 Bapak Anies Baswedan ke Bawaslu terkait adanya pernyataan-pernyataan beliau pada saat debat Capres yang mengatakan terkait tanah 340 hektar, terkait penilaian dan lain sebagainya. Menurut kami ini jelas sangat melanggar, ada aturannya di Perkap, dan banyak pernyataan-pernyataan beliau pada saat itu terlalu mendiskreditkan paslon, dan itu seharusnya tidak boleh melanggar. Dan kami sudah melaporkan, membuat pengaduan ke Bawaslu, ini diduga kuat melanggar pasal 280 ayat 1 junto pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2003 tentang kampanye pemilu. Baik, yang disinggung pada awalnya adalah data lahan milik Prabowo Subianto, di mana Ya. Menhan ini juga calon presiden di Pilpres 2024. Selain data lahan ini, apakah juga disinggung terkait pernyataan-pernyataan Anies lainnya, sehingga akhirnya calon presiden nomor urut 1 ini dilaporkan? Ya, pastinya selain adanya menurut kami penyebaran berita yang tidak benar terkait informasi 340 hektar tanah Prabowo, terkait kami juga melaporkan terkait adanya anggaran yang disampaikan 700 triliun ya. Ternyata itu
tidak benar juga. Dan jadi intinya ada 3 poin yang kami laporkan terkait tanah 340 hektar, lalu 700 triliun dana Kemenhan. Yang terakhir beliau seakan mendiskreditkan paslon gitu loh dengan menilai kepemimpinan Bapak Prabowo sangat rendah, yaitu hanya 11 ya dari 1000 atau 100 kemarin beliau sampaikan. Eh, Atas alasan apa terkait dengan pernyataan Anies Baswedan yang menilai kinerja Prabowo Subianto di Kemenhan 11 dari 100 atau Ya, dari 1000 sehingga membuat pihak Anda akhirnya melaporkan? Mungkin itu ya, bisa dianggap sebagai opini dari Anies Baswedan sendiri. betul. Betul, memang ini opini, tapi menurut kami ini kan debat ini kan masa kampanye ya. Kampanye artinya ada aturan mainnya, tidak boleh merendahkan, mendiskreditkan paslon lain. Jadi acuan kami hanya itu. Dan ini sudah tersebar di berita manapun, baik berita nasional, media, TV, dan online, dan lain-lainnya. Baik, sebelumnya apakah ada koordinasi dari pihak TKN Prabowo Gibran dengan juga pihak PHPB terkait pelaporan Anies Baswedan ini setelah debat langsung yang ketiga? Ya, kalau untuk koordinasi kami tidak ada, kami tidak terafiliasi dengan TKN. Kami memang pure adalah suatu organ ataupun perkumpulan, yaitu pendekar hukum pemilu bersih yang sangat menginginkan pemilu damai, pemilu adil dan tanpa kegaduhan. Dan saya pribadi pun, kalau secara pribadi saya memang ya bisa dibilang mengagumi Pak Prabowo. Dari dulu mengagumi, tapi secara kelompok PHP kalau memang menginginkan pemilu yang bersih dan damai begitu. Berarti sama sekali tidak ada afiliasi ataupun koordinasi dari pihak Anda dan juga ke pihak TKN Prabowo Gibran. Tidak ada, tidak ada. Nah, baik, terbaru sejauh ini eh, Caimin sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan juga ikut menanggapi laporan tersebut. Dia mengatakan bahwa agar tidak asal tuduh maupun playing victim. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Ya, menurut kami justru cara kami sangatlah elok. Karena kami temukan adanya dugaan pelanggaran di eh, pernyataan-pernyataan dari paslon urut 1, yaitu Pak Anies Baswedan. Ya kami secara, ya hak kami secara konstitusional bisa melaporkan ke Bawaslu, dan jelas kok kami tidak ini kok tidak playing victim kok. Jelas kok pernyataan-pernyataan beliau ada di semua media. Artinya kami tidak hanya dengan kata-kata, artinya ada data kami sudah lampirkan semua bukti laporan kami, dan kami sudah sampaikan ke Bawaslu. Berarti Anda juga tidak akan keberatan dengan respons Caimin yang menganggap asal tuduh begitu. Ya menurut kami tidak asal tuduh, justru kami bukan hanya menuduh, tapi memang ada kok di semua media berita-beritanya dan penyampaian daripada beliau yang menyatakan, dan itu jutaan masyarakat menonton kok pada saat debat Capres. Artinya kami tidak asal menuduh, dan pernyataan yang kami laporkan terkait komentar beliau yang sudah beredar di mana-mana. Pernyataan Anies Baswedan ini yang sudah disiarkan melalui televisi ketika debat Capres yang ketiga pada hari Minggu lalu, apakah ini juga menjadi salah satu bukti pelaporan Anies Baswedan ke Bawaslu? Ya, betul. Salah satunya itu kami sudah lampirkan ke Bawaslu beberapa bukti video. Salah satunya itu kami lampirkan pada saat pelaporan kemarin. Baik, ini memantik beberapa respons di kalangan masyarakat. Ada yang mendukung pelaporan ini maupun juga ada yang kontra. Nah, sebagian juga menilai pelaporan ke Bawaslu ini dinilai sebagai serangan politik ke pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau menurut saya pribadi, yang namanya pro kontra itu pasti ada, sah-sah saja masyarakat berkomentar, dan kami juga memiliki hak untuk membuat dan melaporkan ketika ada sesuatu yang menurut kami janggal, menurut kami melanggar, ya kami juga berhak. Karena kembali lagi, jargon kami dari PHPB sangat menginginkan pemilu yang adil, jujur, bersih, dan damai. Setelah laporan ini diterima oleh Bawaslu, apa yang diharapkan dari PHPB sendiri? Ya, artinya kami berharap kiranya Bawaslu bisa menindak tegas terkait laporan kami ini, sehingga
kedepannya tidak ada pernyataan-pernyataan dari pihak manapun maupun paslon yang dinilai menurut kami melanggar dan mendiskreditkan paslon lain, karena itu tidak baik menurut kami ya. Jadi harapan kami semoga Bawaslu bisa menindak tegas terkait laporan kami. Baik, terima kasih Mas Subatria atas penjelasan Anda mengenai pelaporan yang dilayangkan PHPB kepada Anies Baswedan melalui Bawaslu ini. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.